teman-teman. Nah, sebelum kalian lanjut ke video kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena setiap pendekatan berawal dari perkenalan. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Hilsa Fitrianti Syam. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astri Aulia Putri. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Rahma Putri. Perkenalkan, nama saya Riansa. Nah, itulah perkenalan dari kelompok kami. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa sih itu sistem reproduksi wanita? Nah, itulah penjelasan tentang sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian dalam dan bagian luar. Nah, sekarang kami akan menjelaskan sistem reproduksi bagian luar. Yang pertama, vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita. Pada bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Yang kedua yaitu labium. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva, terbagi menjadi dua yaitu labium majora terletak di sebelah luar dan labium minora terletak di sebelah dalam. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi pada wanita. Vagina mengandung banyak lendir yang dihasilkan kelenjar Bartholin yang berguna untuk mempermudah kelahiran bayi. Oke guys, yang kedua, uterus. Uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan oviduk kanan dan kiri. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga lahir. Nah, teman-teman, yang ketiga yaitu oviduk. Oviduk atau tuba falopi merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk seperti corong yang disebut infundibulum. Oviduk berguna sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Keempat adalah ovarium. Ovarium merupakan penghasil ovum atau sel telur. Nah, teman-teman, sekarang kami akan membahas tentang apa yo? Nah, yaitu tentang fungsi sistem reproduksi bagian dalam. Maksudnya sistem reproduksi bagian luar. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu labium minora. Labium minora berfungsi sebagai saluran urin dan tempat terdapat kelenjar Bartholin dan klitoris. Selanjutnya yaitu labium majora. Labium majora yaitu berfungsi sebagai melindungi alat kelamin pada bagian dalam dan tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Nah, selanjutnya yaitu yaitu klitoris, berfungsi sebagai memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim. Apabila wanita dewasa terangsang secara seksual, maka klitoris akan membesar. Nah, oke guys, setelah kalian mengetahui tentang bagian-bagian reproduksi wanita, selanjutnya kami akan menjelaskan proses terjadinya oogenesis. Nah, teman-teman, kalian tahu apa sih itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan dari sel telur sistem reproduksi wanita. Terjadinya proses terbentuknya sel telur tersebut terjadi pada ovarium pada proses oogenesis. Nah, oke guys, itulah tadi pengertian oogenesis. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang proses terjadinya. Mari kita lihat beberapa organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim.
Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri gambar berwarna ungu sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormon dari otak memerintahkan ovarium untuk menghasilkan folikel, di mana folikel dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau cabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini memberikan umpan balik ke kelenjar otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan FSH mulai membagi kinetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikul kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanan menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur. Dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika dibuahi, biasanya terjadi di tuba fallopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang oogenesis. Itulah penampilan video dari kami. Sekian. Assalamualaikum.